Assalamualaikum, kembali lagi di channel Trichwan Review. Di video kali ini saya bakalan membahas salah satu HP mantan flagship yang sangat menarik untuk dibeli di tahun 2025, yaitu Samsung Galaxy S20 FE. Ya, HP ini punya kelebihan yang sangat banyak, yang tentunya bakalan menunjang keseharianmu. Jadi langsung aja kita bahas kelebihan dan kekurangan Samsung Galaxy S20 FE di awal tahun 2025. Harga Samsung Galaxy S20 FE mantan flagship, harganya turun cuy. Sekarang di Shopee dia bisa ditemui dengan harga menyentuh angka 2 jutaan aja. Kalau beruntung dapat cashback bisa harganya lebih murah lagi. Dan di sini untuk yang didapatkan apa aja? Dia dapat chipset flagship Snapdragon 865 yang Antutunya tembus di 700 ribuan, kapasitas baterai 4500 mAh, dan layar yang super cakep, Super AMOLED, dan resolusi FHD+, dan refresh rate-nya sudah 120 Hz. Kemudian kameranya juga kecipratan flagship, yaitu dari sensor Sony yang tentunya sudah super lengkap. Ada kamera utama, kamera ultrawide, dan juga telefoto. Kamera, langsung aja kita ke bagian utama dari HP ini. Karena alasan pertama saya membeli Samsung Galaxy S20 FE karena kualitas kameranya yang masih sekelas flagship. Lalu uniknya dari Samsung Galaxy S20 FE, dia bisa pindah-pindah lensa. Ke lensa kamera depan bisa langsung, dan langsung ke kamera belakang bisa, ke kamera telefoto bisa, ke kamera utama, ke kamera ultrawide, pindah-pindah cukup smooth ya. Di sini halus juga. Untuk hasilnya lumayan cakep. Dan seperti ini untuk perekaman kamera utama, pindah lensa ke kamera ultrawide, dan langsung kembali ke kamera utama, lalu ke telefoto yang bisa di zoom sangat jauh. Lihat cuy, untuk tulisan yang sejauh itu masih terlihat cukup jelas dari jarak ini. Wow, mantep banget untuk kualitas kamera dari Samsung Galaxy S20 FE. Kemudian nilai utamanya juga di Samsung Galaxy S20 FE, untuk sistem OIS stabilizernya bisa dilihat sendiri, sangat stabil dan juga smooth ya. Mulus ini untuk gerakannya. Bisa langsung pindah lensa ke kamera ultrawide juga bening banget, mulus, stabil. Di sini untuk view angle-nya juga cukup luas di 0,5. Kita dari kamera depan dari Samsung S20 FE di resolusi Full HD 30 fps, dan untuk kualitasnya seperti ini. Cukup gonjreng ya untuk perwarnaannya, di sini cakep sih. Buat video vlog sih ini mantep banget ya. Untuk kualitas warnanya bening seperti ini. Tapi nggak sekinclong kamera belakangnya sih emang sih. Tapi overall udah cukup bagus ya ini. Warnanya juga udah tergolong cukup natural. Di sini untuk cuacanya lagi mendung, jadi tekstur awannya nggak dapet. Oke. Sip, ini adalah kamera di malam hari ya. Ini ada di kamera video, kamera depan. Video selfie dari Samsung S20 FE di resolusi Full HD 30 fps. Di kondisi malam hari seperti ini, dan ini masih tergolong cakep ya kualitas kameranya. masih bisa menangkap objek dengan cukup baik.
Dan fitur stabilisasinya di malam hari juga masih berjalan cukup optimal ya. Kita lagi di perekaman malam hari dari Samsung Galaxy S20 FE. Ini ada di lensa kamera utamanya. Kita coba pindah ke lensa ultrawide. Agak gelap ya kalau dibandingkan dengan lensa utamanya yang tergolong masih jernih. Dan inilah lensa ultrawide-nya. Cukup luas ya view angle-nya, cuman keteteran banget ketika di malam hari. Sangat berbeda jauh dengan kamera utamanya. Kita coba untuk fitur stabilisasinya di malam hari seperti ini. Kualitasnya tergolong smooth, mulus ya. Coba lensa ultrawide-nya seperti ini. Kalau stabilisasi sih masih oke ya, cuman untuk warnanya aja ini udah keteteran banget di lensa ultrawide-nya. Kita coba untuk zoom ya. Zoom kali 3. Kita coba zoom sampai mentok ya, sampai 12 kali untuk mentoknya. Masih sangat jernih ya untuk zoom in zoom out-nya. Di sini sih cakep. Cuman kekurangannya di lensa ultrawide-nya aja. Ini warnanya udah keteteran banget. Tapi kalau di lensa utama sama zoom-nya cakep. Overall nice banget sih untuk kamera dari Samsung Galaxy S20 FE. Layar. Ini adalah bagian ketiga kelebihan dari Samsung Galaxy S20 FE. Untuk layarnya menggunakan layar bertipe Super AMOLED dengan resolusi FHD+ dengan kerapatan pixel 407 ppi yang padat banget sih untuk pixelnya. Di sini menghasilkan warna yang cukup kontras, vibrant. Untuk harian sih nyaman banget. Untuk warnanya bener-bener tajam di sini. Untuk keseharian saya sih ini nggak ada masalah sama sekali untuk urusan layarnya. Walaupun di sini untuk bezelnya sendiri kategorinya cukup tebal ya. Karena untuk bezelnya untuk bagian bawah ini dagunya cukup bener-bener tebal. Tapi menurut saya overall sih nggak mengganggu untuk keseharian saya. Dibandingkan HP-HP lain di harga 2 jutaan kadang bezelnya malah lebih tebal dari HP ini. Apalagi untuk layarnya sendiri ini sih bener-bener cakep. Gak ada lawan lah kalau untuk harga di 2 jutaan. Kemudian untuk refresh rate-nya juga sudah kekinian di 120 Hz. Jadi untuk scrolling media sosial, layar HP ini tuh bener-bener satset. Gak ada kendala maupun lagging ketika memakai HP ini. Audio. Ini juga bagian kelebihan dari Samsung Galaxy S20 FE. Untuk audionya sendiri ini udah stereo speaker, bagian atas dan juga bagian bawah. Untuk karakter suaranya juga tergolong pas, bassnya bagus, mantep. Di sini untuk kelantangan suaranya juga nggak terlalu keras, standar aja. Tapi overall udah cukup baik. Dan untuk balance-nya antara speaker bawah dan atas nggak terlalu ya, tapi udah tergolong bagus. Dan ini adalah sampel audio dari Samsung Galaxy S20 FE. Ekosistem Samsung. Ya, gak semua HP mantan flagship itu punya kelebihan di ekosistemnya. Kayak HP Samsung ini. Kalau HP-HP mantan flagship yang lain biasanya untuk aksesoris dari HP-nya, contohnya untuk softcase-nya aja. Untuk seri-seri mantan flagship yang lain belum tentu aksesoris itu tersedia banyak di Shopee. Kalaupun ada, harganya biasanya mahal ya untuk HP-HP mantan flagship lainnya. Beda halnya dengan HP Samsung. Kalau kita beli Samsung Galaxy S20 FE, kita cari aksesorisnya. Di tahun 2025 ini, aksesorisnya masih tersedia banyak dan juga harganya tergolong murah.
Dan juga untuk spare partnya ya, contohnya HP ini terjadi kendala kayak terjatuh, nantinya rusak, HP ini tuh spare partnya masih tersedia banyak di counter-counter dan juga di tempat servis. Intinya HP ini tuh bener-bener ekosistemnya itu cakep ya. Jadi membeli HP Samsung Galaxy S20 FE ini benefitnya banyak. Selain di bagian performanya yang pakai chipset flagship juga Snapdragon 865, HP ini benefitnya bener-bener di ekosistemnya itu sehat. Jadi langsung aja kita ke bagian performanya sekalian. Di sini HP ini pakai RAM berkapasitas 8GB dan internal storage 128GB UFS. Jadi udah cepet lah, kenceng untuk chipset ini. Untuk penggunaan daily tentunya nggak ada kendala sama sekali. Untuk scrolling media sosial, sat-set, pindah-pindah aplikasi, HP ini tuh bener-bener masih usable banget. Buat harian nyaman pol lah intinya untuk di bagian performanya ini. Kemudian untuk mesin getarnya ya, di sini haptic feedbacknya ketika mengetik menurut saya sih, buat saya pribadi ya, ini getarannya tipis aja sih, nggak setebel HP-HP flagship kayak Samsung Note 10 kalau nggak Note 20 yang serinya lebih tinggi lagi. Karena untuk seri Note emang getarannya cakep, mantep kayak gitu, bulat banget. Tapi kalau di HP ini tuh kurang dikit lah, tipis-tipis aja. Tapi di sini yang paling saya suka ya itulah tetap mesinnya yang bandel ya, cakep. Snapdragon 865, Antutunya 700.000. Di sini kita bakalan cobain buat tes gaming dari Samsung Galaxy S20 FE di game Mobile Legends, dan setelan grafisnya di sini memang mentok ya, sampai dengan ultra. Dan saya bakalan cobain untuk ultra super aja ya. Menyesuaikan aja lah, HP ini udah cukup lama jadi nggak saya mentokin untuk frame rate-nya. Oh ya, di sini saya sudah mencoba HP ini kurang lebih 1 mingguan lebih ya. Jadi untuk performa hariannya emang bener-bener mantep pol ya. Kalau dilihat buat gaming emang untuk setelan grafisnya di mentok rata kanan ya. Bisa sampai dengan ultra, frame rate-nya juga ultra. Tapi bisa dilihat sendiri di sini performanya dia kelihatan mulus memang kalau dari segi kameranya ya, kalau dilihat-lihat dari sini. Tapi nanti ketika di menit-menit akhir ya, entah kenapa HP ini tuh sering banget yang namanya kayak frame drop parah. Di sini emang di awal game HP ini potensinya keluar banget Snapdragon 865. Tapi kalau udah masuk ke late game ya, kita main udah di antara menit 20-an lebih, kalau nggak setengah jam lebih, HP ini tuh suka throttling ya, kepanasan. Jadi saran saya ketika bermain game Mobile Legends harus wajib banget punya fan cooler untuk mendinginkan perangkat HP ini ya. Soalnya HP ini tuh tergolong HP yang mudah gampang panas lah. Kemungkinan untuk pendingin mesinnya yang bawaan HP-nya ini udah termakan umur. Jadi kalau beli HP ini mungkin ya harus ripasta ulang, atau enggak ya paling enggak punya fan cooler sendiri lah. Yang anehnya ya yang saya rasa ya, kalau buat HP ini tuh untuk editing video, buat kamera dan juga harian sosial media, HP ini tuh sebenarnya performanya adem ya. Tapi entah kenapa kalau buat gaming ya kayak gini, kerasa banget panasnya. Dan juga terkadang sering sekali frame drop yang bikin untuk pengalaman gamingnya itu kerasa terganggu banget. Kekurangan. Di sini untuk kekurangannya sendiri Samsung Galaxy S20 FE sebenarnya sederhana ya. Untuk kekurangan pertamanya untuk Samsung Galaxy S20 FE mungkin ini di bagian material bodinya. Di sini untuk back casingnya ini terbuat dari material plastik yang rasanya kusam gitu aja sih untuk finishingnya. Kayak kurang meyakinkan gitu kalau HP ini tuh mantan flagship. Tapi ya kalau diingat-ingat HP ini juga yang versi Fan Edition atau flagship yang murahnya. Tapi di sini masih bisa diakalin kok dengan pakai casing, kalau enggak soft case intinya. Jadi HP-nya jadi terkesan lebih mewah lagi. Apalagi untuk soft case dari HP ini tuh banyak banget dan melimpah di luaran sana. Kemudian untuk kekurangan keduanya mungkin ini di bagian bezel layarnya yang kerasa banget buat harian. Tapi kalau udah makainya sering sih sebenarnya bezel yang tebal ini bakalan gak jadi masalah. Apalagi kalau mata kita udah beradaptasi dengan bezel yang tebal ini.
Kemudian kekurangan ketiganya mungkin kalau buat gaming ya. Ini kalau buat gaming HP ini tuh panas banget. Apalagi di bagian belakangnya berasa banget. Jadi kalau beli HP ini pastiin aja kalian punya fan cooler atau pendingin kalau mau ngajak HP ini buat kebutuhan gaming. Ya, mungkin itu tiga kekurangan tadi yang bikin harus kalian pertimbangkan ya. Tapi kalau ketiga kekurangan itu tidak menjadi masalah, wah, HP ini bakalan bagus banget buat kamu. Jadi pilihan yang paling tepat dan rekomendasi sih. Mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda dukungan ke channel ini. Assalamualaikum, bye-bye.